Perkenalkan, nama saya Yuliana Elvina Rema. Saya mahasiswi STKIP Persada Katulistiwa Sintang, kelas A9, NIM 18090614778. Nah, di video kali ini saya akan membuat video yaitu dengan mendongeng sebagai tugas UAS saya. Oke, kita lanjut saja masuk ke dalam materinya pada hari ini. Silakan menonton dan selamat menonton di video saya kali ini. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk pagi hari ini Ibu yang akan memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan memperkenalkan nama Ibu. Nah, ini kan pertemuan kita pertama untuk mata pelajaran apresiasi seni sastra. Nah, perkenalkan, nama Ibu Yuliana Elvina Rema. Biasanya Ibu dipanggil dengan nama Rema. Nah, apakah hari ini semuanya sehat? Puji Tuhan, sehat semua. Baik, kita akan masuk ke dalam absensi dulu ya. Jadi hari ini siapa yang tidak masuk? Oke, baik, semuanya hadir ya, masuk ya hari ini. Oke, kita akan belajar yaitu mata pelajaran apresiasi seni sastra. Nah, di sini kita akan belajar mendongeng. Nah, anak-anak suka mendongeng? Oke, jadi semuanya suka mendongeng. Nah, di sini Ibu akan mendongeng untuk kalian semuanya. Nah, jadi hari ini kalian akan mendengar Ibu mendongeng atau bercerita. Nah, untuk judul dongeng kita hari ini yaitu Asal Mula Telaga Warna. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam cerita Asal Mula Telaga Warna, Ibu akan memperkenalkan tokoh-tokoh di dalam dongeng tersebut. Nah, tokoh pertama itu ada seorang raja, terus ada seorang permaisuri, dan juga seorang perempuan cantik jelita, yaitu putrinya raja dan putrinya permaisuri. Nah, baik, kita akan memasuki cerita atau mendongeng. Jadi, anak-anak Ibu dengarkan baik-baik ya. Baik. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di sana, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita dan menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya pasti dituruti. Tak terasa,
Putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali, bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan. Putri menolak menggunakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri lalu menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Nah, baik, di sini kan anak-anak sudah mendengar dongeng dari ibu. Nah, di sini ibu akan bertanya kepada anak-anak. Nah, siapa saja sih tokoh dari cerita tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nah, tokoh utama dari cerita tersebut yaitu benar, ada raja, terus ada permaisuri, terus ada putri raja dan putri permaisuri. Nah, siapa sih yang mempunyai watak tokoh yang lembut dan penyayang? Nah, ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, benar sekali. Nah, yang mempunyai tokoh atau watak yang lembut dan penyayang adalah seorang permaisuri. Di cerita tersebut, permaisuri berkata dengan lemah lembut, terus menyayangi putri dengan lemah lembut. Dan juga seorang permaisuri mempunyai hati yang sabar dan juga dan juga
mempunyai kelembutan yang sangat lembut seperti bola salju. Nah, dari cerita tersebut kita tahu bahwa seorang putri atau seorang anak harus menghargai pemberian orang tua. Terus harus menghormati orang tua. Terus harus bersyukur apapun yang dihadiahi atau apapun yang diberikan oleh kedua orang tua kita. Nah, dari hal tersebut, jadi anak-anak tidak boleh durhaka kepada orang tua. Oke, baik. Ibu kan sudah menanyakan anak-anak semua. Nah, adapun keseluruhan kesimpulan dari dongeng yang Ibu ceritakan pada pagi hari ini yaitu adalah seorang raja dan permaisuri berharap dan berdoa mendapatkan seorang anak. Namun setelah mereka memilikinya, anak itu tumbuh jadi anak yang manja, mudah marah dan kurang ajar terhadap orang tua. Nah, sebelum kita menutupi pelajaran kita hari ini, sebelum mengakhiri, maka di sini Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semua. Nah, tugas ini dikerjakan di rumah masing-masing dan minggu depan akan dikumpulkan kepada Ibu. Jadi, tugasnya adalah Nah, anak-anak, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk pesan moral yang didapatkan dari cerita pada hari ini. Nah, sebelum pulang, kita berdoa dulu. Nah, untuk memimpin doanya, silakan salah satu dari kalian memimpinnya. Baik, berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Sampai jumpa.